Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Ya, tanggal 12 Agustus 2020, tepatnya hari Rabu. Oke, sebelumnya mungkin Bapak Ibu sekalian cukup menggembirakan lagi perdagangan kemarin di mana market naik tepat sesuai prediksi saya. Ya, saya memang prediksi dari beberapa morning briefing kemarin, saya predik bahwa harusnya Selasa jalan marketnya, dan alhamdulillah marketnya bergerak positif seperti itu. Tetapi yang mau saya warning, jangan terlena. Ya, jangan terlena. Oke, bahkan di grup pun saya sudah warning bahwa Rabu potensial, ya, perdagangan hari ini potensialnya koreksi. Loh, kok gitu Om? Kok bisa koreksi sih? Bukannya marketnya masih bagus gitu ya? Jadi kalau kita cek dari chart, ya kan, ini saya gambar lebih rapi deh. Ya, kalau saya sudah gambarkan kemarin peta market gitu kan seperti ini nih. Nah, dia sudah mentok-mentok ya, mentok-mentok dalam arti sudah benar-benar di temboknya. Ya, harusnya secara teknikal dia harusnya terpantul dulu ya, terpantul dulu, baru nanti dekat-dekat support lagi ya. Ini supportnya kurang lebih trend line-nya ya, kita pakai trend line, harusnya dia turun dulu ya, jadi dia harusnya terpantul. Nah, tetapi kalau seandainya market hari ini breakout ya dengan volume yang cukup bagus juga, ya saya sudah no comment sih. Kenapa? Karena memang harusnya tidak seperti itu ya, kecuali memang ada berita yang menggembirakan lagi menjadi euforia sesaat. Tetapi seperti yang kita ketahui, ketika market coba breakout, besoknya pasti koreksi ya. Ini sering sekali, ini breakout besoknya koreksi, ini breakout besoknya koreksi, ini breakout besoknya koreksi, ini mau breakout lagi koreksi lagi, ini mau breakout lagi, ini koreksi lagi. Yes, menarik ya, kita menarik perdagangan hari ini seperti apa ya. Jadi kalau kita lihat, dia bentuk higher high lagi ya, higher high lagi di 5201, kemarin sempat nyentuh di perdagangan hari Selasa ya. Artinya apa? Kalau secara historis ya, secara historis itu harusnya market koreksi ya. Jadi setelah dia breakout gitu kan, seakan-akan breakout padahal turun nanti ya. Tetapi menarik untuk diperhatikan ya. Maka dari itu saya himbau untuk Bapak Ibu tetap jaga-jaga sampai nanti benar-benar kuartal 3 ya, sekitar bulan memasuki mau Oktober gitu kan, kita sudah mulai baru ini nih ya, baru screening saham-saham bagus, mau full dana juga sudah boleh kasaran di bulan Oktober. Tapi kalau di bulan Agustus dan September, saya sendiri masih bukan pesimis tapi lebih ke realistis ya. Logikanya seperti yang saya bilang ya, asing sudah cut loss banyak gitu kan, ya, masa harganya naik banyak sih ya kan? Berarti sama aja kayak retail dong ya, retail yang dibodohi bandar ya, harganya dicetek turun gitu kan, dibawa turun, cut loss gitu kan, nggak lama naik ya. Jadi apa bedanya asing sama retail ya? Padahal sampai ada ilmu yang dinamakan foreign flow ya. Bayangin saja, sehebat itu ya, sehebat itu seorang asing sampai ada indikator khusus yang untuk mempelajari pergerakannya ya, foreign flow, analisa foreign flow. Nah, kalau memang asing itu sehebat itu gitu kan, kenapa pada saat dia cut loss ya, kita ngomongnya cut loss ya, kita nggak tahu dia memang punya barang dari 10 tahun yang lalu atau tidak ya. Tetapi yang satu hal yang pasti, ketika asing buang di bawah gitu kan, yang jelas kan dia buang di harga bawah, nggak lama kemudian harganya naik ya. Dan banking pun sama, ketika asing jor-joran buang di hari Senin Minggu kemarin gitu kan, kalau kita cek ya kan, buang di sini 2.900, sekarang harganya di 3.200 ya. BBNI juga sama, BBTN juga sama, BBCA juga sama ya, BMRI sama, BNGA sama ya kan. Nah, lalu apa yang terjadi sebenarnya? Nah, itu yang menjadi warning bagi saya ya, untuk lebih berhati-hati, akan ada kejutan-kejutan market selama 2 bulan ini ya. Jadi saya bukan nebar fear, tapi untuk lebih membuat teman-teman waspada ya, membuat teman-teman waspada akan market gitu ya. Masa sih secepat itu market balik lagi ke 6.000 ya kan? Bahkan tahun 2018 2019 pun market sangat amat sulit untuk ke 6.000 ya. Ini kalau kita cek gitu kan,
belum COVID loh ya, ekonomi masih bertumbuh. Ya ini, nah ini kan kalau bisa kita lihat kan dia di 5 ribuan aja nih. Dia tertahan, high-nya di 6.000, closingnya di 5.900 ya kan. Sama ini efek perang dagang 2018. Nah 2019-nya mulai hajar lagi, ya efek window dressing. Nggak lama melewat lagi, ya turun lagi di bawah 6.000. Tandanya apa? Ya nggak COVID pun ke 6.000 susah gitu, susah sekali ya, apalagi ada COVID. Nah itu yang harus kita jaga-jaga. Dan lagi pula ya, mau candle biru seberapa banyak lagi gitu kan, ini mau candle biru seberapa banyak lagi market ya, ini sudah 5 ya, ini sudah 5 dengan kenaikan yang cukup ekstrim gitu kan, meskipun chart money-nya belum capai titik overbought maksimal ya, tapi tetap saja lah ya, tetap saja perlu kita waspadai, oke. Jadi kita bisa manfaatkan ya, mungkin momentum panik buying-nya mungkin masih akan terjadi pada saat open ya, tapi kalau kita sudah realize, sudah profit gitu kan, better kita realize sebagian ya. Kalau emang fokusnya invest silahkan gitu, tetapi kalau memang fokusnya short term ya, short term trading, realize saran saya setidaknya 50% ya, seperti itu. Oke, dan juga ada ini pelajaran berharga lagi ya. Nah, ini si bebek goreng ya kan pada nanya, Om, ini sidak pas ya, saya di VVIP bilang bahwa harga DAX di 440 sampai 450 kalau naik, pas kali di 448 ya. Kenapa bisa tepat? Ya karena memang analisanya seperti itu ya, analisa bandarmologi, analisa support resist. Ya kita bisa menebak-nebak angkanya akan kemana gitu kan. Nah yang menjadi pelajaran penting ialah koreksi ya, koreksi wajar. Tandanya apa Om ya? Jadi banyak yang nanya, Om ini DAX masih boleh kejar harga gak? Ya gak bijak ya, sama seperti KF dan INAF kalau mau kejar harga pada saat koreksi. Seperti itu ya. Jadi nanti buat teman-teman yang mau beli DAX, tunggu saja ya, mungkin hari ini koreksi dulu. Nah ketika hari ini koreksi, kita sudah boleh cicil beli ya. Saya belum cek dia punya bandar sih ya, saya belum cek ya saya belum cek bandara full, tetapi YP ini memang, YP dan CC ini memang mendominasi secara bandarmologi di DAX ya, punyanya hampir ratusan ribu lot seperti itu. Jadi jangan kaget kalau digorengnya sama broker retail ya. Nanti saya infoin lah kalau di VVIP, nanti saya infoin ya, oke. Kita cek gold dulu ya, Oil masih naik ya, ini menyebabkan Medco dan Elsa luar biasa ya. Menu trade plan darurat VVIP, Medco dan Elsa sukses berhasil setelah hold cukup lama, seminggu, sebulan mungkin ya, 2 minggu sampai 4 minggu, akhirnya terbayar dengan tuntas Medco dan Elsa ya. Tapi kalau sudah seperti ini ya, ini sebenarnya Medco sudah break resisten ya, akhirnya dia berhasil break resisten di 525. Oke, chartnya pun bagus, Marubozu ya, tetapi kalau dari candle ini sudah 4 candle hijau begitu kan ya, mau berapa candle hijau lagi gitu ya. Mungkin opennya naik ya, opennya masih naik, tetapi nanti pada saat closing ya harusnya koreksi ya. Nah kita kalau mau memanfaatkan ya, kita beli pada saat market koreksi ya, pada saat sahamnya koreksi seperti itu. Oke, crude Brent, natural gas. Nah ini nih ya, ini pelajaran berharga. Oke, bagiannya Om goldnya gimana ya kan, sudah saya bilang akan ada waktu dia akan koreksi ya, akan ada waktunya. Jadi setelah menu trade plan darurat PSAB dan SQMI berhasil gitu kan ya, saya nggak rekomendasi lagi gold. Kenapa? Karena dia harusnya koreksi dulu ya, koreksi sideway bentar gitu kan, seminggu 2 minggu ya baru naik lagi kalau memang dia naik lagi. Dan ya sayangnya dia break 2000 ya, dia break resisten support psikologis di 2000, sayang sekali ya. Ini sayang sekali ya, yang megang MDKA gitu kan, yang mau beli itu ada gap bisa dicoba
ya. Saya juga masih pegang, tapi sudah sisa sedikit ya, barang saya sisa sedikit ya sudah, nanti kalau memang dia ancur terus jual saja gitu kan. Tapi saya sudah infokan, saya infokan di sini. Pada saat di sini saya jual di sekitar 2070-an kalau nggak salah. Tepat sekali, tepat di hari pucuknya. Kenapa bisa tepat gitu Om? Iya, karena technical analysis. Dan kalau teman-teman mau tahu, belajar di Silent Trader Academy Class ya. Belajar support resist, belajar indikator-indikator gitu kan, belajar analisa volume, ya, terus belajar tren dan sebagainya. Seperti itu, ya. Oke. Ini ada gap, besok pasti ketutup. Gold koreksi ini besok pasti ketutup, ya. Ya kita doain aja, ya kita doain aja candle sepanjang ini, ya kan, candle sepanjang ini besoknya rebound, ya. Besoknya rebound dan kita doain habis nutup gap MDK rebound pendek di hari Kamisnya ya. Untuk member VVIP ingetin saya pada saat sore, Om, MDK dan kawan-kawan boleh ke jadi menu sore ya, nanti infoin saya dan saya cek, ingetin. Oke. Sekarang komoditis yang naik ketukar ya, kemarin minyak yang habis gitu kan, gold berjaya, sekarang kebalik. Palm oil juga masih keok ya, palm oil masih keok, hati-hati. Meskipun banyak analis yang prediksi bahwa 2021 harga CPO sudah mulai normal, ya banyak yang bilang. Oke, terus juga batu bara ya masih inilah ya, masih belum ada tanda-tanda. Nah, wah ini nikel masih hancur nih ya. Nikel masih hancur, tetapi ini masih pakai data yang saya nggak ngerti sih ini. Kalau nikel dia masih pakai data pakai data 7 Agustus. Oke. Ya, jadi untuk Antam dan kawan-kawan ya, kita bisa manfaatkan pada saat dia koreksi. Ya, kita beli pada saat koreksi. Nah, ini Antam ya mungkin dia akan turun lagi satu candle ya, tapi selagi dia berada di atas 750 masih aman. Nah, permasalahannya kalau dia break 750 breakdown, ya itu akan menjadi problem sebenarnya. Ya, artinya dia false break. Seperti itu. Ya, itu untuk Antam. Oke, itu untuk Antam. Morning briefing kali ini saya tidak akan bahas special emiten lagi. Ya, karena nggak ada request ya sudah, nggak usah dibahas ya. Cukup makan waktu juga bahasnya. Oke. Saya kasih info aja deh ya. Saya kasih info aja. Ya. Saya kasih info aja di mana buat yang punya BRPT ya, buat yang punya BRPT gitu kan, ini sebenarnya dia sudah buat base support ya. Jadi banyak ada member yang nanya, Om, kok nggak rekomendasiin sih Om pas di sini ya. Ada member yang nanya entah di hari keberapa gitu, Om kok kenapa nggak boleh beli MDKA, kenapa nggak boleh beli BRPT gitu kan. Alasan saya karena salah satunya dia belum membuat base support yang kuat ya. Jadi kalau cuman 3 candle seperti ini rawan ya, 4 candle seperti rawan, tetapi karena dia sudah buat base support ya, ini sudah ada 6-7 candle gitu kan, dengan volume perdagangan hari ini cukup bagus ya, stokastiknya juga sudah oke, ya kan. Dan saya sudah cek juga, kebetulan bandarmologinya rata-rata ada di 1000 ya. Kita nggak tahu ya, semoga saja BRPT bisa ke 1000. Tetapi karena banyak dipom-pom oleh beberapa grup Telegram seperti itu ya, kita harus hati-hati ya, banyak pencopet sehingga harganya bisa sangat fluktuatif. Jadi saran saya, kita untuk member VVIP tetap menggunakan base rumus kita, rumus VVIP ya.
yang mau nekat silahkan gitu kan, setidaknya kita sudah jual dulu minimal 30 sampai 50% gitu. Ya, jadi kalau kita cek memang ada target di sekitar 1000-an, bahkan di 1050. Ya, tapi kalau kita pakai resesi psikologis, ya setidaknya di 1000 lah. Atau di 970 dulu baru ke 1000. Ya, dari 935 ke 1000 itu kurang lebih cuman butuh 7%. Ya, butuh 7%, dan untuk BRPT ya 7% itu bukanlah angka yang mustahil. Ya, BRPT itu ini sekali naik 10% bahkan, ya kan, terus ini 5%. Jadi kalau secara historis ya dia bisa naik di range 2% ke atas. Ya, kita lihat momentum market juga, kalau momentum marketnya bagus, ya bagus. Ya, setidaknya dia harus break dulu nih sebenarnya resisten di 950. Ya, tapi saya rasa 950 akan mudah dijebol. Ya, tinggal permasalahannya dia sanggup ke 1000 atau tidak. Menarik? Ya, menarik untuk kita perhatikan. Nah, ini juga nih ya saham yang benar-benar bandarmologinya agak unik ya, bandarmologinya agak unik. Memang dia buang barang, besok dia beli lagi gitu kan, sehingga penganut bandarmologi juga agak sulit. Nah, tapi kalau kita cek dia membuat pola ya, jadi mungkin hari ini puranya naik gitu kan, hari ini puranya naik, besok koreksi, dan entah kapan ya, mungkin paling lambat 2 minggu lagi harusnya dia akan penentuan breakout atau breakdown. Ya, ini untuk pura W, coba saya cek. Untuk puranya, sorry. Ya kan, nih AI-nya beli lagi nih. Besok jual lagi, tukar-tukaran aja seperti itu. Ya, buang-buang broker fee. Ya, tapi karena bandar ya suka-suka lah gitu. Oke, saya nggak mau bahas lagi bandar pura. Ya, tapi pura W-nya coba saya cek. Nah, ini uget-uget ya, ini uget-uget akil amat nih. Ya, ini di 19 sekali puranya breakout. Ya, jangan heran nanti kalau tiba-tiba di stock gainer tiba-tiba pura W-nya yang jadi stock gainer dengan kenaikan ratusan persen. Jangan kaget. Ya, nanti kalau tiba-tiba puranya sudah naik gila-gilaan gitu kan, pura W-nya jangan kaget kalau naiknya ratusan persen. Ya, tetapi disclaimer on, buat yang mau nekat hajar di 19, resiko ditanggung sendiri. Saya masih punya di 12. Mana nih? Ya, waktu itu saya info member. Nah, di sini. Ya, saya masih punya di 12. Ya, lumayan lah 50% gitu kan, modal bego. Ya. Oke, sekian dulu. Ya, sekian dulu morning briefing hari ini. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy, be silent, be cuan.